Oke ya, kita mulai ya. Untuk pagi ini ya, pagi ini kita akan masuk ke materi kita yang baru ya, yaitu tentang penggunaan teks ya, penggunaan teks. Jadi di samping Corel itu untuk mengolah gambar, bisa juga nanti untuk mengolah tulisan ya atau teks ya. Ini ya. Jadi saya beri judul ya untuk pertemuan hari ini tentang teks dan pengaturannya ya. Jadi meskipun nanti di dalam Corel ya, di dalam Corel itu cenderung untuk mengolah gambar, gambar-gambar vektor ya. Bisa juga nanti untuk mengolah tulisan ya atau variasi teks ya. Misalnya nanti kita bikin banner, bikin stempel ya, kemudian bikin ya logo ya, tentunya juga harus ada teksnya ya. Nah, contohnya seperti logo Stekom ini kan juga ada teksnya ya, ada teks, terus ada gambar vektornya ya. Jadi bentuk teks ini bisa diterapkan ya. Salah satunya ini membuat logo ya, membuat logo. Nah, nanti kita coba bikin kayak gini juga ya. Jadi bikin stempel ya, meskipun bikin stempel sekarang sudah tidak gampang ya, karena nanti akhirnya disalahgunakan. Ya, misalnya untuk stempel kelurahan misalnya atau stempel RT ya harus ada pengantarnya dulu. Kalau benar-benar itu resmi ya. Kadang kan ada orang yang istilahnya manipulasi ya. Jadi karena tidak bisa ketemu dengan Pak RT-nya terus bikin stempel sendiri. Nah, itu kadang ada pihak percetakan yang tidak mau ya, tidak mau kalau tidak ada surat pengantar dari kelurahan ya, kalau itu benar-benar stempel resmi RT tersebut ya. Nah, kecuali kalau kita bikin perusahaan ya kita tidak masalah kalau perusahaan kan ya, tapi kalau untuk urusan dinas dia nggak mau biasanya pihak-pihak yang membuat stempel ini ya. Nah, tadi dikhawatirkan untuk disalahgunakan ya. Nah, untuk pembahasan kita ini tentang teksnya ya. Jadi di dalam Corel ya, ini di samping membuat gambar juga bisa mengolah teks ya. Nah, bentuk teksnya ini ada yang ini ya, ada kalau kita tekan ini ada dua ya. Kalau dulu memang tidak ada tabel di versi-versi sebelumnya, tidak ada bentuk tabel ya, bentuknya tunggal tekstul ya. Tapi sebenarnya teks ini bisa ada dua versi, bisa dalam bentuk artistik. Bentuk artistik itu hanya teks tunggal ya, hanya teks tunggal. Artinya teksnya itu tidak mengenal adanya paragraf. Ya, tidak mengenal paragraf. Misalnya cuma hanya satu kalimat atau satu kata, itu namanya artistik. Ya, kemudian ada yang bentuknya paragraf. Bentuk paragraf ini ya seperti kalau kita ngetik seperti di InDesign, seperti di Microsoft Word. Jadi bisa juga untuk membuat kolom koran, ya, kemudian membuat ada drop cap, ya, pokoknya sama kayak Word lah. Termasuk membuat surat, ya, nanti membuat label juga bisa, membuat data merger. Data merger itu misalnya kita menggabungkan ya antara program Notepad
ya dengan program Corel misalnya digabung. Jadi datanya bisa menggunakan Notepad atau juga datanya murni pakai Corel. Ya. Data dan sumber nanti digabung. Misalnya kita bikin piagam ya, bikin piagam kan misalnya ada 500 orang misalnya ya. Kita nggak mungkin bikin desainnya kan 500. Bikin desainnya cuma satu saja. Nah, kemudian datanya yang 500 dan nanti antara data dan desain piagamnya digabung. Nanti begitu dicetak ya keluarnya 500 sesuai dengan datanya. Ya, jadi tidak copy paste enggak ya. Artinya kita hanya bikin satu desain ya, kemudian berapa data yang masuk. Ya, oh ada 1000 orang. Nah, begitu 1000 orang sudah diinput, cetak langsung keluarnya 1000. Meskipun desainnya cuma satu. Nah, ini kelebihan di Corel ya, ini sama seperti kayak di Word ya. Kalau di Word pernah belajar tentang file merger ya, yaitu menggabungkan antara data dan surat, master surat ya, nanti keluar berapa surat yang diinginkan. Oh, saya nyurati ada 100 orang yang bikin suratnya cuma satu saja. Kadang kalau kita lihat di RT atau di pertemuan kadang kan suratnya dicetak pakai printer misalnya kayak komputer ya, tapi nama orangnya kadang ditulis manual. Ya toh, si Anton, si Adi, si Amir manual, tidak keluar otomatis. Ada yang ditulis copy paste juga ada ya, bikin suratnya ada berapa? Ada 100 orang yang bikinnya 100, terus namanya ditulis manual satu ya. Lama sekali kan ya. Nah, tentunya hanya membuat satu, kemudian datanya ada 100. Nah, nanti kedepannya kita juga bisa membuat seperti itu ya. Nah, ini kita lihat untuk pengaturan teksnya dulu ya. Pengaturan teksnya yang pertama ini kita bikin yang bentuk artistik dulu. Nah, bedanya apa artistik dan paragraf ya? Kalau artistik ini cuma diklik saja ini ya. Kita klik, terus misalnya saya mau default ya, mau default ukurannya langsung saja saya besar misalnya 48 misalnya ya. Ini nanti selanjutnya ya ukurannya 48 terus ya, karena sebelum ngetik saya sudah milih paragraf. Nah, sekarang di Microsoft Word juga sama seperti ini. Jadi kalau kita masuk Word munculnya kan ada font Calibri ya, itu bisa diubah menjadi bentuk teks yang lain. Sudah ada fasilitasnya. Itu yang sudah masuk ke Office 2010 sampai sekarang, teks yang standar bisa diubah menjadi teks yang kita inginkan. Tidak lagi munculnya teks Calibri, tapi bisa kalian ganti menjadi Times New Roman. Nah, ini di Word juga punya fasilitas seperti itu sekarang ya. Nah, seperti ini juga ya. Jadi saya suka font ini Arial ya, kemudian ukurannya berapa? Oh, ukurannya mau diubah 48. Apakah nanti ukuran ini akan dipakai terus menerus atau hanya sekali saja? Ya, kalau ingin dipakai terus menerus ya berarti kita masuk ke pengaturan teks ini. Ya, jadi misalnya kita nggak usah ngetik dulu, tapi langsung milih ukurannya. Tapi ada juga yang ngetik dulu, baru nanti teksnya diganti ukurannya ada. Ya, ada yang suka ngatur dulu, oh nanti tebal. Ya, ini kan ada nih ya, ada artistik dan ada paragraf ini. Ya toh, kita oke. Nanti fontnya berapa? Fontnya misalnya 48. Ini berlaku artistik dan paragraf misalnya. Kita oke. Nah, kalau artistik cukup diklik saja, klik terus kita ngetik ya, misalnya ngetik ada stekom misalnya seperti ini. Nah, ini artistik ya, artinya hanya teks tunggal, tidak mengenal adanya paragraf ya. Tapi kalau yang bentuk paragraf berarti harus ditahan seperti ini. Tekan, kemudian kita bikin kayak bondings ya, bondering kayak gini loh. Nah, ini sudah jadi paragraf. Cirinya ada muncul tabulasi ya, ada tabulasi rata kiri, tabulasi rata kanan, kan tampilnya sama kayak di Word ya. Ini kan kiri ya, tekan ganti kanan, tekan ganti tengah, tekan ganti desimal, persis kayak di Word.
Jadi hanya memindahkan tampilan di Word dipindah ke Corel. Ya. Jadi kalau kita ngetik ya nanti mengenal ada paragraf nggak usah di enter, turun sendiri. Ya. Nanti dirapikan juga ada left, center, right, full justify, force justify. Nah, kalau di Word hanya sampai ke justify saja. Ya, tidak ada force justify. For justify itu misalnya tulisannya cuma 3 kata, itu bisa dipaksa 1 baris, jadi seolah-olah penuh. Ya, jadi nggak usah nekan spasi, nggak usah. Ini pakainya adalah for justify. Ya, kalau yang full justify ya biasa normal. Ya, nah ini fasilitas di Word bisa diterapkan di sini. Termasuk nanti membuat kolom koran. Ya, dulu di Word juga diajari ya, ada 2 kolom, 3 kolom, ya. Kemudian nanti untuk melingkan antara naskah 1 ke naskah halaman 2. Kalau di Corel kan tidak bisa pindah halaman otomatis nih. Ya toh, kalau di Word kan enak, begitu selesai sampai batas dokumennya dia langsung pindah ke page 2 ya. Nah, kalau ini tidak bisa. Ini harus dipindah secara manual. Sama seperti kayak di InDesign. Ya, kalau pernah belajar di InDesign kan dia nggak bisa turun halaman kedua, ya dia nyumpel terus di situ. Kecuali kalau diatur di auto flow. Ya, kalau diatur di auto flow-nya itu dia bisa seperti kayak di Word, bisa pindah halaman secara otomatis. Ini kalau di InDesign ya, tapi kalau di Corel tidak bisa. Jadi harus manual karena memang tujuannya bukan untuk ngetik naskah, bukan untuk membuat skripsi, itu nggak boleh pakai Corel ya, susah. Ya pakainya nanti ya Word atau pakai InDesign. Ya, Corel memang difokuskan untuk ngolah dokumen saja, gambar ya. Jadi kalau teks itu hanya sebagai pendukung lah, ya, untuk memaniskan tampilan desainnya itu harus ada keterangannya ya. Ini menggunakan teks. Nah, ini bentuk paragraf ya. Cirinya muncul ini, ada tabulasi, ada indentation ya, muncul seperti ini ya, bentuk-bentuk tabulasi ada. Tapi kalau tadi bentuknya artistik, tidak muncul ada paragrafnya. Artinya tinggal klik, tempelkan, klik, ini sudah jadi artistik. Ya. Nah, kita ngetik kayak tadi, contoh ada tulisan Staycom tadi misalnya. Ya, seperti ini. Atau mungkin kita keliru misalnya nulisnya nggak pakai caps lock, Pak. Pakai ini misalnya ya. Oh, sorry ya. Nah, ini contoh, tak lebarkan ini aja. Misalnya ya. Nah, lupa pakai caps lock misalnya ya. Nah, ini juga bisa diatur sama kayak di Word atau program pengolah dokumen yang lain. Ada fasilitas teks di sini. Ya toh, ada edit teks, kemudian ada insert karakter. Insert karakter itu kayak menyisipkan simbol tuh. Ya, ada simbol telepon, simbol kayak balet dan sebagainya. Nah, ini kita bisa atur di dalam pengaturan change case-nya. Kalau di Word enak, tinggal tekan Shift F3 sudah berubah change case-nya. Ya, kalau kita belajar tentang shortcut di dalam Word, jadi nggak perlu harus masuk menu ya, tinggal tekan Shift F3 bolak-balik, nanti teksnya akan berubah sendiri dari huruf besar, kecil dan sebagainya. Nah, ini ada fasilitas namanya change case. Ya, ada sentence case berarti hanya awal kalimat saja yang besar. Ada lower berarti semuanya diubah menjadi huruf kecil. Kemudian ada upper akan diubah menjadi caps lock. Ini tanpa menekan caps lock ya. Kemudian ada title case, setiap awal suku kata itu huruf besar. Ya, kemudian ada toggle case, ini setiap awal suku kata hurufnya kecil. Ya, ini juga ada di Word, juga ada di InDesign. Ya. Nah, ini mau diubah huruf besar semua, Pak, ya pilih upper aja. Jadi nggak perlu dihapus ya, nggak perlu ngetik ulang, tinggal di OK sudah besar semua. Atau sebaliknya nanti. Jadi kalau sudah terlanjur ngetik, tidak usah dihapus, nanti ada pengaturan tersendiri di sini.
ya, ada teks dan sebagainya seperti Cengiz ini, ya. Nah ini. Nah bentuk teks ini pun juga nanti bisa diubah menjadi bentuk spesial karakter. Di sini kan juga ada namanya insert karakter ya. Ya ada istilah juga tentang ini apa? Diubah menjadi simbol ya. Artinya teks ini tidak bisa diganti hurufnya. Kalau ini kan diganti bisa ya, misalnya, oh ini hurufnya Arial, kalian ganti menjadi katakanlah Baos misalnya 93 ya, ini bisa. Tapi resikonya misalnya ya, kalian sudah desain di sini pakai huruf ini Baos 93 misalnya ya. Tapi di rumah tidak ada font ini, pasti akan berubah. Ya, berubah mengikuti font standar di rumah. Tapi kalau ini nanti diubah menjadi simbol, nah sampai kapanpun ya ini akan tetap font seperti ini. Ya, simbol itu misalnya kalau kita gambar, misalnya di sini gambar apel ya, tidak mungkin di rumah berubah menjadi gambar durian, tidak mungkin. Ya, pasti apel ya tetap apel karena simbol ya gambar. Tapi kalau tulisan kadang ada semacam kekacauan. Artinya kita sudah desain pakai font yang bagus misalnya ya. Ternyata pada saat dicetak di sana nggak punya font ini. Otomatis kan fontnya morat-marit ini. Ya. Maksudnya biasanya kalian nyertakan jenis fontnya dulu supaya pihak percetakannya bisa menyesuaikan huruf yang kalian inginkan. Nah, kadang seperti itu. Ada yang langsung diubah menjadi atau diekspor jadi gambar JPEG. Nah, ini tentunya dia akan berubah ya. Nah, ini contoh kedepannya seperti itu untuk teks ya. Nah, kemudian kalau masalah warna sih tinggal diubah ya. Seperti biasalah kalau warna mau gradasi atau mau yang solid bisa diubah ya. Nah, ini kalau misalnya tadi ya ini kan bisa diubah fontnya di sini. Tapi kalau kalian konversi ya, dikonversi nanti fontnya hilang. Jadi ini dianggap bukan font lagi, bukan karakter lagi, tapi dianggap simbol. Ya. Nah, artinya kita nggak bisa ganti huruf lagi nih. Ya, jadi simbol nih karena sudah dikonversi tadi ya. Pada awalnya kan bisa diganti-ganti ini. Ya, bisa diganti. Tapi begitu dikonversi ya dalam bentuk kurva, otomatis fontnya hilang. Kalian nggak bisa ganti. Ya, nah ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ada dua kalimat, oh ini misalnya fontnya terlalu besar misalnya ya. Saya ganti saja lah, mungkin 48 terlalu besar ya, saya ganti 24 lah seperti ini. Ya. Saya nulis misalnya di sini adalah, nah ini belajar Corel Draw, enter. Ini nggak bisa turun sendiri ya, karena bukan paragraf. Jadi kalau kalian teruskan ya bablas. Nah kalau mau ke bawah harus di enter lagi, ya di Stekom misalnya ya. Nah, ngaran misalnya seperti ini. Ya, nah kita lihat. Jadi harus di enter. Nah spasinya gimana? Nah karena ini artistik kan tidak ada spasi ya, tidak ada 1,5 spasi, tidak ada multiple, tidak ada double spasi, tidak ada. Maka ngaturnya pakai septul. Nah ini pakainya septul, ini akan berubah. Ya tandanya berubah. Kalau ke bawah ini ngatur untuk spasinya, jarak. Ya, sedangkan kalau yang ke kanan ini ngatur jarak ini per karakter. Ya, per karakter ini. Kalau per suku kata gimana? Ini pakai tombol variasi ya. Ini ya. Ini tekan tombol shift. Kalau ditekan tombol shift nanti akan mengatur per suku kata. Tapi kalau shift-nya dilepas, ini ngaturnya cuma per karakter saja, semuanya. Ya. Nah, ini kan bedanya di situ. Jadi kalau ingin direnggangkan, tekan tombol shift, tarik.
ya. Atau bisa digeser manual. Kalau geser manual ya berarti tiap titik ini bisa kalian ubah ganti gini. Seret, puter. Ya. Nah, tarik. Nah, ganti ini misalnya hanya otak ngatik ini ya. Nah, diubah gini. Ya, ini kalau mau diganti manual gini ya. Nah, seperti ini. Ini pengolahnya pakai Septool ya. Nah, terus ada juga yang secara otomatis, misalnya tidak otomatis sebenarnya sih. Ini dilepas. Ini kan dalam satu frame ya. Ini dalam satu frame. Artinya ya kalau kita geser satu, geser semua. Ya. Kalau diganti hurufnya ya ganti satu, ganti semua seperti ini. Nah, bagaimana kalau diganti per kalimat misalnya ya? Ini sendiri, ini sendiri. Ada yang di blok, biasanya di blok kayak gini, blok. Terus diganti hurufnya apa, seperti ini. Ya. Atau dengan cara dipisah. Ini kan belajar Corel Draw, kemudian di Stekom, kemudian di Ungaran atau di cabang yang lain. Ini bisa juga menggunakan fasilitas untuk brick artistic aerial bolts. Kalau di brick berarti dia lepas per kalimat ini ya. Jadi ini sendiri, ini sendiri. Kalau diubah per huruf ya di brick lagi. Objek, kemudian pilih brick lagi. Brick ini per huruf. Jadi nggak usah pakai Septool. Ya. Brick itu artinya dilepas saja di sini. Ya, nah ini dilepas dengan cara di break saja seperti itu. Atau kalian gabung dengan bentuk teknik seperti minggu yang lalu, sebelum ini ya, pakai apa yang shaping, pakai trim ya. Ini juga bisa divariasi. Jadi tidak hanya berupa gambar saja, tapi bisa diolah menggunakan gabungan nih ya. Misalnya saya mau ini Pak, mau tak jadikan dua warna tapi nggak pakai gradasi, misalnya seperti ini ya. Kemudian saya kurva di sini ya, terus dilengkungkan gini lah, dipisah gini ya. Nah, jadi hurufnya ini bisa divariasi sendiri ya. Seleksi, kemudian trim. Nah, kemudian ini garisnya dihapus. Oh, kok nggak bisa putus Pak? Ya, tadi caranya di objek, kemudian pilih break curve apart. Ya, ini kalau di curve ini kan dia langsung bisa kalian ganti menjadi warna yang lain. Ya, ini karena montongnya tadi nggak pas, otomatis ini bolongannya tertutup ya. Nah, seperti ini. Ganti. Ya, nah seperti ini. Ini kalau kita break ya, seperti ini. Jadi bisa dipisah. Break atau apa? Trim tidak harus ke objek, bisa juga ke tulisan. Ya. Atau nanti ngebreaknya tidak pakai garis ini Pak, misalnya ini ya. Tidak pakai kurva misalnya, mau di break atau mau dipotong langsung kayak logo komputer yang pertama ini yang IBM ya, seperti ini misalnya ya. Ini tak copy ya, masih pakai cara teknik yang pertama ya. Turunkan, klik kanan, ulangi pakai Ctrl D. Nah ini tinggal vertikal atau horizontal. Kalau misalnya ragu jaraknya berapa ya ini diabaikan saja, di oke, dihapus, kemudian bisa diulang lagi ya tidak apa-apa kayak gini. Terus diulang lagi nanti tidak akan ditanyakan. Nah ini alat trimnya banyak Pak, tidak satu tok. Ya semuanya seleksi. Seleksi, kemudian pilih trim ya. Nah ini ada trim. Tempelkan di sini. Ini sebenarnya sudah jadi sih, bolong-bolong ya. Nah ini ditrim kan sudah terlepas ini
Ya, ini tak hapus. Ini tak hapus, jadi teksnya itu kepotong-potong. Ya, kayak logo IBM loh, logo komputer pertama kali ya. PC pertama kali kan IBM nih ya. Nah, ini. Nah, ini teksnya bisa divariasi seperti ini. Nah, kalau di Flash atau di program animasi, ini bisa bergerak garisnya. Ya. Cuma ini kan tidak bisa dianimasi, dia hanya diam saja seperti ini teksnya. Nah, ini mau di break bisa. Tadi mau diubah Pak warnanya ya, masuknya objek, kemudian kita break ya. Terus selanjutnya diseleksi, ganti warna yang lain. Seleksi, ganti warna yang lain seperti ini. Nah, ini jadi tinggal diubah seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian disatukan ya. Seleksi, masuk objek, pilih grup. Ya, ini jadi satu. Seperti ini. Paham ya? Jadi nanti kalian bisa ulas sendiri. Kemudian variasi yang lain, ya, variasi yang lain. Pak, tulisannya mau dibuat melengkung atau mutar misalnya ya. Nah, ini kita bikin padnya dulu namanya. Ini kalau membuat kayak logo Stekom tadi ya, tulisannya bisa melungker Pak, atau kalau membuat kayak stempel ya. Nah, ini tentunya kita bikin lingkarannya dulu sebagai padnya ya, sebagai acuannya. Nah, ini teksnya kita tandai. Terus lihat, ini ditempelkan ya sampai berubah wujud seperti ini. Tempelkan saja. Plek. Nah, kalau sudah tandanya berubah seperti ini, kayak ada pelungkerannya ini ya, ada X seperti ini. Nah, ini ada logo tulisan tapi ada tulisan @g ini ya, ada kurvanya. Nah, ini langsung ditempelkan gini loh. Plek. Dah, nanti tinggal ngetik saja. Stekom ya, atau ini lah Ungaran misalnya ya, belajar misalnya, belajar Corel ya, nah Stekomnya di bawah. Nah, ini kalau mau ngatur gimana Pak, jaraknya kok tidak bisa diubah misalnya ya, pakai Fix Tool. Ini tarik saja seperti ini. Jaraknya tinggal diatur berapa, apakah mepet, apakah di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Jadi nariknya pakai ini, pakai Fix Tool ini ya. Nah, ini tarik gini. Nah, seperti ini. Bisa diputar gini. Ya. Nah, terus bikin lagi belajar Corel di Stekom misalnya, ngetik lagi, klik, tempelkan lagi. Plug di Stekom. Oh, liru ya. Nah, ini ya. Tempelkan sampai muncul ini ya. Nah, di Stekom Ungaran misalnya ini ya. Nah, ini tulisannya yang balik. Ya toh? Nah, gimana cara baliknya? Kita lihat di propertinya ini. Ada mirror text horizontal. Ya. Jadi begitu kita ngetik muncul ada logonya ini. Dibalik dulu di mirror. Nah, loh masih terbalik Pak. Balik lagi. Yang pilihan vertikal. Klik. Ya, jadi awal mulanya kan seperti ini. Ya benar, kalau nulis diurut ke ya diputar ya benar ya. Belajar Stekom, belajar Corel di Stekom Ungaran. Jadi kalau muternya dibalik ini, misalnya layarnya saya putar ya benar. Ya. Nah, padahal kan kita nggak muter-muter layar ini ya. Ini kan Stekomnya S-nya harus di sebelah kiri Pak. Nah, dibalik pakai ini. Ya, mirror horizontal, mirror vertikal. Klik. Nah, baru bisa diatur pakai ini. Ya, nah klik. Nah ini ya, diubah. Nah, diubah gini. Ya, nah terus kalau lingkarannya mau dipakai ya boleh, tidak pun boleh. Kalau tidak dipakai ya ini berarti harus dilepas. Ya,
Nah, ngelepasnya jangan lupa di break dulu. Ya, melepas antara lingkaran dan tulisan. Sebab nanti kalau sudah dilepas, ya berarti nggak bisa diedit lagi. Ya, nah sebelum dilepas diperbaiki dulu. Oh ini Corelnya terlalu mepet, ya pakai shape tool tadi. Klik, ini tandai, bisa diatur. Tandai, bisa diatur lagi seperti ini. Ya. Nah, ini ditandai. Oh, ini di dalam ya, silakan di dalam. Nah, seperti ini. Pas, klik. Nah, kalau terseleksi semua, ya, kalau terseleksi semua, diklik lagi satu kali. Nah, lepaskan. Seperti ini. Ya, ini cara yang pertama. Ada yang menggunakan cara yang lain. Ngetik dulu baru buat lingkaran misalnya ya, ada yang seperti itu. Saya ngetik dulu Pak, misalnya belajar Corel misalnya ya, Corel Draw misalnya, terus lupa, setelah ngetik baru ingat, oh belum dibuatkan lingkaran. Jadi dibalik tekniknya ya, kalau tadi bikin lingkaran dulu baru ngetik, kalau ini nanti ngetik dulu baru bikin lingkaran. Nah kalau seperti itu gimana kejadiannya? Kalau seperti ini gimana solusinya kira-kira? Wo ya ditempel ke we Pak, tempel kayak gini ya ndak akan bisa. Ya, karena keliru langkah. Harusnya bikin lingkaran dulu, kok ini kok tulisan dulu. Nah, padahal tulisannya sudah terlanjur diketik Pak. Kalau mau ngetik lagi males misalnya. Nah, pakai fasilitas teks di sini. Teks ada pilihan fit text to pad. Ini cara yang lama. Cara pada saat belajar Corel versi 5 pertama kali. Jadi nggak ada fasilitas kayak tadi ya. Ya tekniknya ya ngetik dulu baru lingkaran. Adapun nanti kalau bikin lingkaran dulu baru ngetik tulisan tetap tidak bisa karena nggak ada fasilitasnya seperti itu dulu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa. Nah ini cara yang lama dipakai lagi, ngetik dulu baru buat lingkaran. Nah jadi kalau salah langkah ada fasilitas penggantinya, pakai fit text to pad. Klik langsung tempelkan. Ya kalau sudah klik sekali. Boleh seperti itu. Oh ngetik lagi di luar Pak, nggak usah ditempelkan dulu, tapi di luar dulu sih, misalnya ada kayak gitu ya, di Stekom misalnya. Boleh pakai cara seperti ini, tandai, masuk tag, fit text to pad, tempelkan seperti ini. Plek, dibalik, mirror horizontal, mirror vertikal. Jadi. Ya, nah ini tinggal dihapus saja. Masuk objek, break compound, terus dihapus lingkarannya, del, hilang. Tapi kalau sudah hilang ini mau diedit lagi sudah nggak bisa ya, jadi nggak bisa diputar-putar lagi, ini sudah lepas dari padnya ya, dianggap sudah final ya, dianggap sudah final seperti ini. Nah ini gitu ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Kalau mau di double ya boleh Pak, supaya ada kesan doublenya nanti ya divariasi, tinggal di copy ya supaya ada bayangannya ya, tinggal copy paste atau copy tarik terus tinggal kita ubah kayak gini ya. Kalau sulitan ya di copy, nah ya kita copy, kopinya mana ini ya, nah di copy kemudian di paste atau di Ctrl D juga boleh ya. Kalau ingin cepat ya berarti ini tinggal di dragging, klik kanan sudah ngopi sendiri. Ya, silakan bisa diganti sendiri kayak gini. Mau tanya Pak RJ. Oke, gimana silakan? Ada yang tanyakan? Nah ini ada yang tanya, Pak kalau memberi tulisan ada gambarnya gimana Pak? Gitu. Oke, ada yang tanya ya dari cabang lain misalnya. Kalau tulisan ada gambarnya misalnya ya, misalnya PAT gini ya, tapi fontnya yang tebel ya, jangan kurus-kurus tidak kelihatan gambarnya ya, fontnya yang tebel misalnya inilah. Nah kita harus masuk impor dulu ya, impornya ada ya, impor ya, gambar apa misalnya di picture ya, contoh saja di sinilah gambar
Ini penguin seperti ini ya. Satu. Misalnya ya, lebih dari satu juga bisa ya nanti ya. Nah, kalau seperti ini kita pakainya power clip, sebenarnya belum sampai situ ya. Nah, masuknya ke efek ini power clipnya ada enggak? Nah, ini. Versi 7, efek power clip tidak jadi satu dengan efek. Dia berdiri sendiri. Ada di dalam menu objek. Kalau versi CS3 masih ada di efeknya di sini. Ya. Atau versi-versi yang lama itu masih jadi satu. Tapi untuk versi 3 ke atas berdiri sendiri. Ini ada fasilitas power clip namanya. Ya, power clip kemudian pilih place inside frame. Tempelkan, plek. Masuk ya di sini ya. Nah, ini masuk gini. Oh, gambarnya kok cuma satu, Pak. Saya mau sendiri-sendiri. Ini dilepas ya. Klik kanan. Kemudian masuk ke extract content. Kalau cuma diedit tok ya, ya pakainya edit ini aja. Edit. Oh, ini nganu Pak keliru, ini harusnya nganu ke kiri misalnya ini ya. Nah, kalau sudah selesai klik kanan, finish editing this level. Selesai. Tapi kalau benar-benar dilepas, ya pakainya ekstrak. Ini berarti lepas, ya, tidak ada kaitannya di sini nanti. Ya, dilepas aja di sini kan tertutup gini. Nah, dilepas di ekstrak konten. Nah, lepas. Ya. Nah, sekarang 3 gambar. File, impor, gambar ini misalnya, nah, masukin lagi. File, import, masukin lagi gambar bunga misalnya seperti ini. Campur. Gimana seperti ini kira-kira? Apakah satu-satu? Tidak ya, langsung seleksi semua ya. Seleksi semua. Objek, power clip, place inside frame, tempelkan. Plek. Loh, tidak kelihatan Pak. Nanti diedit, klik kanan, edit. Ya. Nah, ini kan nggak pas tadi ya. Nah, kalau kejadian seperti itu diedit lagi. Klik kanan. Oh, ini pengimunnya kurang. Klik kanan. Finish editing this level. Jadi. Gitu kira-kira. Paham ya di sini ya? Gimana Pak Edi? Sudah ada yang paham? Iya, Pak. Bisa ya? Oke, nanti tinggal divariasi. Ya, jadi untuk gambarnya belakangan saja setelah di fit text to pad atau setelah divariasi baru gambarnya dimasukkan. Ini berlaku juga di Photoshop ya. Kalau Photoshop pakainya layer mesh. Ya, pakai layer mesh itu juga bisa lebih dari satu objek. Ya, ini kalau di Corel pakainya power clip. Ya. Tapi divariasi dulu ya, variasi dulu dilengkungkan baru gambarnya dimasukin. Ya, nah ini. Jadi gambarnya belakangan. Jadi masuknya import. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Dari Pak Nuris, Pak Edi untuk mahasiswa-mahasiswanya. Bisa ya? Ya. Ada yang tanya, Pak. Oke, sebentar. Ya. Mas, tanya apa? Ya. Kalau ke sini boleh. Enggak apa-apa. Oh, ada yang tanya sebentar. Mungkin lagi sedikit. Kasih ke kamera. Duduk. Oke, ada yang tanya. Ada yang tanya, Pak. Ya, oke. Silakan yang dari Kendal Oleri ya. Ya, mau tanya Pak, Ah, gimana? bagaimana caranya bikin teks itu seperti bergelombang gitu? Kalau tadi kan cuma satu kali lengkungan, kalau lengkungannya banyak gitu gimana Pak? Terima kasih. Ya, kalau lengkungannya banyak ya tentunya kita fetnya berapa kali kira-kira? Ya tentunya juga tidak bisa ya karena satu teks hanya satu lengkungan. Kalau lengkungannya banyak, teksnya banyak, misalnya seperti ini ya. Saya ngetik dalam bentuk teks yang banyak, sebenarnya sih bisa ya. Cuma kalau
lengkungannya lebih dari satu kan tidak bisa ini. Ya, jadi misalnya saya tulis selamat datang misalnya tadi ya. Datang ya. Nah, ini misalnya ya di Stekom misalnya ya. Ini misalnya ya. Saya bikin lengkungan lagi ya. Lengkungannya tidak harus lingkaran ya. Nah, kayak gini misalnya. Ini dibalik ya. Jadi tidak digabung tapi sendiri-sendiri. Tadi ya caranya gimana tadi? Masuk teks, pilih fit text to pad ya. Tempelkan gini. Nah, kalau lebih dari satu lengkungan tentunya tidak bisa ya. Jadi satu kalimat ya, itu ya harus satu lengkungan. Ya. Kalau ingin dibuat dua lengkungan, ya berarti ada teks lagi. Jadi kan fit text to pad hanya berlaku sekali saja. Misalnya ada dua seperti ini ya, contoh ya. Ya, ada dua. Nah, ini kan tidak bisa nyeleksi lebih dari satu. Misalnya seleksi dulu Pak, misalnya ini ya, dicoba saja enggak Pak? Seleksi. Nah, tapi kan dibalik juga ini, kan susah juga ini. Ya toh? Teks, with text to pad. Lah ini kan harus pilih salah satu. Ya. Kalau enggak ya tengah-tengahnya di sini. Jadi nggak bisa langsung ditempelkan ke dua lengkungan sekaligus ya. Jadi harus salah satu ini. Yang atas atau yang bawah. Atau tengah-tengahnya. Ya, klik seperti ini. Nah, tapi ini kan berlaku untuk yang atas. Tidak berlaku bawah, dia ngikuti bawah ini. Nah, sini ngikuti sini, ngikuti sini. Jadi tengah-tengahnya. Diletakkan di tengah-tengahnya, dia bisa ikut yang atas, bisa ikut yang bawah. Nah, kalau lengkungannya diubah, sudah jadi terus diubah, ini misalnya tak perpanjang dulu ini ya, supaya agak renggang ini ya. Ini ya. Lengkungannya tak ganti misalnya. Nah, dia ngikuti yang bawah, tidak ngikuti yang atas. Kalau yang atas diganti misalnya, tidak pengaruh. Ya, dia tetap ikut yang bawahnya di sini. Jadi sebenarnya kelihatannya ada dua lengkungan, tapi dia akan milih salah satu. Ya, milih salah satu seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi kesimpulannya hanya satu lengkungan ya, tidak bisa dua lengkungan. Kalau ada dua lingkaran, misalnya ada yang atas, yang bawah, berarti ya kita teksnya harus berbeda. Bikin lingkaran atas misalnya kayak logo ya, kayak logo kan ada dua lingkaran kayak gini, biasanya bikinnya satu, terus bikin lagi dua, pakai shift ya nanti ya. Nah, ini harus pilih salah satu. Kira-kira kalau bikin logo kayak stempel misalnya ini ya, nah ikut yang mana, yang bawah atau yang atas ya? Wah, ikut yang bawah Pak, ya silakan. Ya, atau yang atas melengkung misalnya ginilah. Ya, Universitas Tekom. Misalnya ya. Seperti ini. Terus lihat di bawah ini bisa berubah wujud lagi. Tempelkan. Wujudnya AB. Bukan lagi melengkung. Ya, tadi kan melengkung gini ya. Ini kan melengkung gini ya. Sekarang berubah menjadi AB. AB itu apa kira-kira? Endpoint. Ya, endpoint itu nanti teksnya masuk dalam lingkaran gini. Klik. Ini ya. Saya perkecil lah. Ini ya, bikin ngetik lagi. Jadi bisa di dalam, bisa di luar. Kalau kalian bikin apa bentuknya love ya, dia ngikuti bentuk love seperti ini. Ya, gini ya.
Nah, dirapikan, blok, rapikan. Dibuat kolom koran bisa kira-kira ini? Bisa, ya. Teks, pilih kolom. Ya. Ganti aja berapa kolom? 2 kolom. Word belum bisa seperti ini. Yang bisa cuma InDesign. Ya, bisa membuat kolom koran seperti ini. Nah, ini ada gambar seperti ini, berarti ada teks masih di bawahnya. Belum terekspos semua ya. Artinya ini bisa dilemparkan ke gambar yang lain seperti ini. Misalnya ini ya. Klik di sini. Ya, nanti kalau di Antologi ini sudah ada belum? Nah, ini kan masih ada yang sisa. Ya. Nah, ini. Itu ya. Jadi bisa melengkung di atasnya, bisa ngikuti apa dalamnya objek ini. Nah, kalau objeknya anu Pak, bentuknya saya bikin surat ya, tapi bentuknya ini adalah love misalnya ya. Ya, ya kita diklik, tempelkan sampai muncul AB ya, klik, ngetik. Nah, dia akan mengikuti alur di dalamnya. Bisa juga alur di luarnya. Seleksi, saya perkecil. Biasa ini ya. Kesulitan ya copy paste saja seperti ini. Nah, tandai Ctrl V. Oh, sorry ya. Anu lah. Ngopi linknya malah di sini. Ya ta? Nah, dan sebagainya. Jadi bisa bentuk seperti ini. Kalau di luar ya kita tempelkan di luar. Oh, belum nempel ya. Ini sampai nempel dulu. Plug, dah, klik. Jadi, ya variasinya bisa di dalam objek, bisa di luar objeknya seperti ini, melengkung gini. Gitu. Tadi ada yang tanya siapa? Sudah terjawab. Saya belum selesai soalnya dia. Oke, gitu ya. Jadi nanti bentuknya bisa di luar garis atau bisa juga di dalam objeknya. Jadi mau bentuknya lingkaran, mau bentuknya love, itu tinggal diubah sendiri saja di sini. Ya. Oke, gitu Pak Edi, Pak Nuris ya. Silakan nanti untuk teman-teman di Stekom bisa mencoba. Ini belum saya tentukan harus gambar apa dulu. Kalian bisa bervariasi dulu tentang teks ya, baik dalam bentuk fit text to pad maupun dalam bentuk artistiknya di situ. Itu ya. Oke, silakan bisa dicoba. Oke, silakan bisa dicoba Pak Nuris dan Pak Edi untuk mahasiswanya.